Ringkas ceritanya Pak Ustadz, seorang ayah berpesan pada anaknya yang sulung, nanti kelak kau jadi orang sukses, gantikan kedudukan ayah jadi tulang punggung adik-adik, biar bisa sepertimu nak. Sukses anaknya yang sulung dan bantulah adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Sang kakak menuntut bayarkan uang yang dia berikan pada adik-adiknya yang sudah sukses. Bagaimana tentang amanah orang tua? Wasiat yang wajib ditunaikan itu namanya wasiat harta. Kalau aku mati, sepertiga hartaku untuk Masjid Al-Muhajirin, misal, maka itu wajib ditunaikan. Itu namanya wasiat harta. Wasiat harta tak boleh lebih sepertiga. Kalau aku mati, kata jamaah Al-Muhajirin, itu ada ruko di jalan Garuda Sakti untuk jamaah Muhajirin. Setelah dihitung ternyata harga ruko 1 miliar. Harta warisan almarhum cuma 2 miliar. Berarti itu 50%. Tak bisa diambil Muhajirin. Yang bisa diambil Masjid Al-Muhajirin hanya sepertiga, 666 juta. Sedangkan harga ruko 1 M, berarti masjid mesti membayar 333. Karena wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun pesan-pesan yang tidak terkait dengan harta, bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kalau aku mati, tolonglah tanamkan pokok ganja di atas kuburku. Haram. Jadi jangan anak ini menganggap, oh ini wasiat ini wajib. Kalau tidak kita buat nanti ayah kita gentayangan. Memang ayah kau jelangkung. Jadi itulah pentingnya anak ini belajar agama. Kalau aku mati, tolong bawa jenazahku ke kampung. Iya kalau meninggalnya Pekanbaru. Kalau di Papua, 8 jam naik pesawat, ongkos mayat lebih mahal dari orang hidup. Nah, maka tidak semua wasiat itu dilaksanakan. Kau kalau nanti sukses, tolong semua adik-adik kau sekolahkan. Siapa yang mampu menyekolahkan adik S1, S2, S3? Ini kalau tidak dilaksanakan nanti kita terkutuk jadi anak durhaka. Sesuai kemampuan kita. Anak ini kan juga punya anak istri. Dia kan punya nafkah. Berapalah kemampuan dia? Apa kerja dia? Ya kalau kebunnya luas. Ya kalau dia kan musyawarah juga dengan istrinya. Nah, ini. Bagaimana tentang amanah orang tua? Amanah orang tua yang wajib ditunaikan yang terkait wasiat harta. Adapun yang tidak terkait wasiat harta, ya sesuai kemampuan kita masing-masing. 2. Apakah wajib bagi adik-adiknya membayar bantuan dari kakaknya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan manni wal adha. Manni mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kau dulu ke sekolah kan? Kau dulu kalau aku nyekolah kan kau jadi hantu kan? Kau dulu kalau tak kuliah kan jadi batal sedekah kita. Wal adha, jangan menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin. Cakap yang baik, elok, tutur kata yang santun lebih baik daripada sadaqatin yatsba'uha adha. Sedekah tapi menyakiti hati orang. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta balik hibah sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Jadi kalau mau buat baik, pikir baik-baik. Ini adik udah disekolahkan, udah selesai, sekarang diungkit, dituntut. Ya, minta balik pula. Nah, ini menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ancaman. Seperti anjing yang menjilat muntahnya.
Itu ancaman dan celaan yang menunjukkan dia adalah tarhib syadid, ancaman yang berat, menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah, baik sedekah pada orang maupun pada masjid. Saya pernah ceramah di masjid di daerah Harapan Raya sana. Tolong Pak Ustadz sampaikan hadis tentang minta sedekah macam anjing menjilat muntah. Kenapa Pak Ketua Masjid? Karena ada jamaah kita ini udah nyumbang 300 juta dimintanya balik. Saya sampaikanlah, al-aidu ila ibati kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang meminta sedekahnya balik sama macam anjing menjilat ludah. Rapi-api. Selesai tausiah disampaikan Ketua Masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang sedekah itu tak datang gitu. Cuma saya tak mau sindir-menyindir tuh. Kalau mau to the point. Jadi kalau ada jamaah gitu panggil dia, sampaikan langsung. Jangan kita disuruh nyerang melalui ceramah. Kalau imam tak baca kunut, apakah boleh makmum tetap membaca kunut atau sujud sahwi atau tak perlu kunut? Imam membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Imam. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apakah batal makmum sama imam? Karena beda bacaan doa? Tidak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang satu baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Karena lama imam itu tegak di Masjidil Haram, ditambahnya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, tanpa meninggalkan rukun. Pas sujud ikut dia sujud. Apakah batal si makmum? Tidak. Tapi kaedahnya idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam membaca kunut, maka ikutlah engkau baca kunut. Kalau tidak, maka tidak perlu baca kunut. Al imamu junnatun ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kita ikut aja imam. Yang paling enak jadi makmum, itu yang paling enak. Ikut aja apa kata imam. Imam baca kunut, angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Jangan lawan imam. Ini banyak makmum ini tak sesuai sama imam, lawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ikut imam. Imam baca kunut, ikut baca kunut. Di masjid ini saya diminta Ustaz jadi imam. Saya bilang tidak, imam tetap aja. Kenapa? Karena saya tak tahu masjid ini tak berkunut, tak berkunut. Nah, maka yang paling enak jadi makmum, tinggal ikut imam. Imam baca kunut, saya ikut baca kunut. Sujud sahwi bagi orang yang bermazhab Syafi'i lupa baca kunut, baru dia sujud sahwi. Mazhab Hanafi tak kunut subuh. Mazhab Maliki berkunut subuh, tapi kunutnya sebelum ruku, habis ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, baca kunut baru ruku. Mazhab Syafi'i kunut, kunutnya setelah ruku. Tidak. Mazhab Hambali tidak berkunut. Yang paling tua Hanafi, paling kecil Hambali tak berkunut. Yang berkunut Maliki, Syafi'i. Maliki Syafi'i beda. Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku. Maliki tak berbunyi, Syafi'i berbunyi setengah, setengah lagi sir. Saya bermazhab Syafi'i, tiba-tiba lupa saya baca kunut, maka saya sujud sahwi. Makmumnya ikut imam. Imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi.